Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat dimanapun saja berada, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga pengawas, lebih khusus lagi kepada Bapak Ibu guru hebat peserta webinar Kelor Cesok IGI Sulawesi Tengah yang hadir pada edisi ke-52 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021 pukul 19 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat itu membahas tentang materi praktek penyusunan atau menulis atau menyusun laporan pembuatan alat peraga, alat pelajaran atau alat praktikum. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Meskipun pada saat itu, pada saat setelah saya memaparkan materi itu sudah langsung saya jawab, namun karena itu jawaban itu langsung mungkin tidak terlalu detail. Maka sesuai dengan janji saya, maka kali ini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang telah dicoba kumpulkan atau dikumpulkan oleh Bapak Ludi Bambang Sasongko. Terima kasih atas kumpulan pertanyaannya. Karena cukup banyak pertanyaannya, maka jawaban pertanyaan ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian pertama, ini saya akan mencoba menjawab 5 buah pertanyaan. Saya sengaja tidak menyebutkan itu pertanyaan dari siapa-siapa, karena di samping juga memang ada yang tidak disebutkan namanya, nah, meskipun juga ada yang disebut namanya supaya seragam, tidak saya tuliskan siapa-siapa yang bertanya. Nah, mudah-mudahan dengan jawaban saya yang lebih detail ini menjadikan semakin puas bagi Bapak Ibu yang bertanya. Dan juga tentu saja bermanfaat pula bagi Bapak Ibu yang tidak bertanya. Nah, untuk menyingkat waktu, ya, saya sudah siapkan bahan tayang atau PowerPoint terkait dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Izinkan saya langsung share screen saja, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah jawaban atas pertanyaan peserta webinar Kelor Cesok IGI Sulawesi Tengah edisi 52. Nah, kebetulan edisi 51 dan 52 itu saya yang ditunjuk sebagai narasumber dalam kegiatan webinar tersebut. Nah, untuk bagian pertama ini, pertanyaan terkait dengan laporan pembuatan alat peraga atau alat pelajaran atau alat praktikum. Ini ada 5 pertanyaan yang saya akan coba jawab. Di mana pertanyaan pertama, perbedaan spesifik antara alat pelajaran dan alat peraga itu seperti apa ya Pak? Pertanyaan kedua, presentasi dengan PPT atau PowerPoint, Prezi dan lain-lain itu termasuk alat pelajaran atau tidak? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah untuk alat peraga atau pelajaran yang 2 set atau 4 set itu dibuat per tahun 1 set, ataukah 2 set atau 4 set untuk 1 tahun? Kemudian yang keempat, apakah bisa video animasi atau video pembelajaran itu dibagi menjadi part atau bagian 1 15 menit, part 2 atau bagian 2 15 menit, atau langsung 30 menit? Kemudian bagaimana pembuatan
dengan pembuatan laporan, maksudnya laporan pembuatan alat peraga atau alat pelajaran apabila medianya itu berupa video animasi atau video pembelajaran lainnya. Ini 5 pertanyaan yang akan saya jawab pada bagian pertama ini. Nah, kepada Bapak Ibu yang bertanya, nah, mudah-mudahan memperhatikan, dan yang tidak bertanya meskipun sudah saya jawab semua malam kemarin ya. Tidak apa-apa, saya jawab lagi lebih jelas. Ini atas jawaban pertanyaan yang pertama, bahwa perbedaan spesifik atau perbedaan khusus antara alat pelajaran dan alat peraga itu seperti apa? Ya, itu terletak pada pengertian dan fungsinya. Sebagaimana pada bahan ajar yang saya tulis dan juga di buku 4 edisi tahun 2011. Maaf, bukan tahun 2021 ya, tahun 2012. Jadi tahun 2012 itu juga sudah revisi. Nah, tetapi kemudian direvisi lagi 2016, direvisi lagi tahun 2019. Jadi 2019 itu edisi terakhir. Di mana di tahun 2012 itu masih dibedakan antara alat pelajaran dan alat peraga. Disamakan dengan alat praktikum atau alat praktek. Nah, di 2019 alat pelajaran dan alat peraga itu disamakan, sedangkan alat prakteknya dibedakan. Nah, di situ disebutkan di bahan ajar yang saya tulis itu, nah ini Bapak Ibu, bahan ajarnya pun itu sudah dibagi oleh Pak Ludi Bambang Sasongko, bisa dibaca di bahan ajar yang saya tulis bahwa pengertian media dan alat peraga itu memang sebenarnya berbeda. Kalau media pembelajaran itu diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara dalam terjadinya pembelajaran atau dalam hal memperlancar proses pembelajaran. Nah, contoh media pembelajaran itu antara lain papan tulis, kapur tulis, spidol whiteboard, LCD, laptop atau komputer, CD pembelajaran, termasuk di situ ya ada flash disk, ada hard disk, yaitu termasuk tape recorder, mikrofon dan lain-lain. Ini termasuk alat atau media pembelajaran. Sedangkan berdasarkan fungsinya, media dapat berbentuk alat peraga dan berbentuk sarana. Sedangkan alat peraga matematika, ini alat peraga matematika ya. Kalau alat peraga pada umumnya bisa diganti diganti kata matematika itu diganti alat peraga apa? Kalau IPA ya IPA. Ya. Jadi kalau alat peraga matematika itu adalah media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri konsep matematika yang dipelajari. Namun dalam keseharian kita tidak terlalu membedakan antara alat peraga dan alat atau sarana atau media pembelajaran. Sehingga semua benda yang digunakan sebagai alat dalam pembelajaran matematika bisa kita sebut sebagai alat peraga matematika. Contoh, papan tulis, buku tulis, dan daun pintu yang berbentuk persegi panjang itu dapat berfungsi sebagai alat peraga. Kapan? Yaitu ketika guru menerangkan bangun datar geometri yang berbentuk persegi panjang. Dapat dicontohkan dengan daun pintu, buku tulis, papan tulis. Jadi buku tulis, papan tulis, daun pintu itu dapat, kalau daun pintu tidak ya, buku tulis, papan tulis itu bisa berfungsi sebagai media alat atau alat pelajaran ketika digunakan untuk menulis, buku untuk menulis. Tapi ketika digunakan sebagai contoh bangun datar yang berbentuk persegi panjang, maka itu sebagai alat peraga. Jadi jelas Bapak Ibu ya, dari pengertian dan fungsinya. Kemudian fungsi media dan alat peraga, fungsi media pembelajaran adalah untuk memperlancar berlangsungnya proses pembelajaran.
Jadi beda antara fungsi alat peraga dengan alat atau media pembelajaran. Kalau media atau alat pembelajaran itu fungsinya adalah untuk memperlancar berlangsungnya proses pembelajaran. Sedangkan fungsi alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan atau untuk memperjelas konsep, bisa juga definisi, mungkin juga cara kerja ya, itu agar anak mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep atau pengertian atau mungkin juga definisi atau mungkin cara kerja alat tertentu yang dipelajari. Silakan kalau Bapak Ibu mau membaca lebih jelas, yang pertama ini dalam bukunya Herman Suherman dan Udin S. Pinata Putra, sedangkan yang kedua dalam buku Darhim tentang alat peraga. Kalau ini tentang model-model pembelajaran. Nah, kemudian di buku 4 edisi tahun 2012 itu disebutkan, dibedakan antara media dan alat media atau alat pelajaran dengan alat peraga. Nah, ini ya, juga sudah saya tulis di media di bahan ajar saya, silakan nanti dibaca lebih jelas di situ, bahwa definisi media atau alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran. Kalau mata pelajaran, kalau guru bimbingan atau guru BK yang memperlancar proses bimbingan pada khususnya dan proses pendidikan di sekolah atau madrasah pada umumnya. Jadi kalau kepala sekolah ya fungsinya itu untuk proses pendidikan di sekolah atau madrasah. Ada pertanyaan, kalau inovasi kepala sekolah itu apa ya? Bisa. Kalau bisa juga alat pelajaran atau media pembelajaran ketika itu difungsikan untuk proses pendidikan umumnya di sekolah. Kemudian kriteria media atau alat pelajaran itu berupa alat kelengkapan yang digunakan dalam pembelajaran atau bimbingan atau pendidikan di sekolah atau madrasah. Kriteria kedua, pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan atau pendidikan di sekolah. Kalau pembelajaran ya di kelas atau di madrasah menjadi lebih mudah, lebih lancar, dan lebih efektif. Nah, contoh jenis media atau alat pelajaran itu alat bantu presentasi, alat bantu olahraga, alat bantu praktik, alat bantu musik, alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran atau bimbingan atau pendidikan di sekolah atau di madrasah. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana tentang media? Nah, ini media atau alat pelajaran supaya diakui angka kreditnya itu harus mempunyai ciri ini. Yang pertama, cirinya bermanfaat untuk pelajaran atau bimbingan, baik itu di dalam maupun di luar ruang kelas. Kemudian ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya pernah ada di sekolah atau madrasah tersebut. Nah, kemudian definisi alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep, teori, atau cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran atau proses bimbingan. Kriterianya berupa alat yang berfungsi untuk memperjelas konsep sesuai pengertiannya tadi, atau teori atau cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Kalau mata pelajaran, kalau BK ya proses bimbingan. Kriteria kedua, pelaksanaan proses pembelajaran atau bimbingan menjadi lebih jelas dan lebih efektif. Nah, jenis alat peraga bisa berupa poster atau gambar untuk pelajaran atau alat permainan pendidikan, bisa berupa model benda atau barang atau alat tertentu, jadi model barang atau benda atau model alat. Di alat yang sebenarnya tidak mungkin terlalu besar sehingga dibuat modelnya yang lebih kecil. Misalnya gajah yang sebenarnya kan besar, nah dibuat model gajah yang ukurannya kecil.
Karena kalau gajah beneran tidak bisa dibawa di kelas. Kemudian bisa berupa benda potongan atau cutaway object, bisa berupa film atau video pelajaran pendek, bisa berupa gambar animasi komputer, dan bisa berupa alat peraga lainnya. Yang penting sesuai kriteria ini. Dan juga sesuai dengan fungsinya serta definisi atau pengertiannya. Alat peraga tersebut kalau mau diajukan angka kreditnya harus memiliki ciri sebagai berikut. Bisa memperjelas konsep atau teori atau cara kerja suatu alat. Jadi kalau tidak bisa memperjelas malah nambahin ruwet ya enggak bisa. Kemudian ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah atau di madrasah tersebut. Nah, dari apa yang saya baca atau saya uraikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa presentasi dengan PowerPoint atau PPT, Prezi, dan lain-lain, itu bisa termasuk media atau alat pelajaran. Dan bisa juga termasuk alat peraga. Tergantung bagaimana fungsinya. Misalnya kalau Bapak Ibu presentasi PowerPoint-nya itu sekedar tulisan kemudian ditampilkan, maka itu bisa berupa media atau alat pelajaran. Karena dengan itu seperti ini fungsinya yang saya gunakan ini adalah fungsinya sebagai media atau alat pelajaran. Tetapi ketika presentasi Bapak Ibu baik berupa PowerPoint maupun yang lain, aplikasi yang lain, itu berupa gambar suatu alat yang menunjukkan cara kerjanya sehingga dia bisa, misalnya tentang alat kerja tertentu, kemudian dia bisa bergerak, cara geraknya, nah itu berarti berupa alat peraga karena fungsinya untuk menunjukkan cara kerja alat tertentu. Tuh Bapak Ibu. Jadi tergantung bagaimana fungsi dari bahan paparan atau bahan presentasi Bapak Ibu, apapun bentuknya, apakah PowerPoint atau Prezi atau aplikasi yang lain. Mudah-mudahan ini jelas bagi yang bertanya maupun bagi Bapak Ibu yang tidak bertanya, tidak jadi masalah. Mohon maaf, ini penjelasan E-nya mestinya di sini Bapak Ibu ya. Oke ya, tidak apa-apa lah. Bisa saja dibaca. Itu jawaban pertanyaan pertama. Nah, jadi sekali lagi, tergantung bagaimana PowerPoint yang Bapak Ibu buat itu. Kalau hanya berupa tulisan seperti yang saya buat ini, maka ini termasuk alat pelajaran. Tapi kalau di situ menunjukkan alat tertentu atau misalnya gambar peredaran darah, nah, di situ bisa ditunjukkan cara kerja peredaran darahnya, dari mana arahnya, kemudian bisa mengalir, bisa tampak. Nah, itu bukan sekedar media pelajaran atau alat pelajaran, tapi dia berfungsi sebagai alat peraga. Memperagakan bagaimana darah itu mengalir dari mana ke mana. Jelas Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga ini sebenarnya pertanyaan ketiga dan keempat. Nah, tentang alat peraga atau alat pelajaran, di situ disebutkan 4 set atau 2 set itu dibuat per tahun atau bagaimana, atau 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 atau 1 tahun 4, itu pertanyaannya. Kemudian terkait dengan video pembelajaran atau video animasi itu apakah dibagi 15 menit, 15 menit, kok menit ya. Salah tulis ini penjelasan. Kalian betulkan saja. Ini juga.
menit. Sudah saya betulkan ya penjelasan, kemudian ini terkait 15 menit atau langsung 30 menit, itu dikarenakan adanya kategorisasi tentang alat pelajaran atau alat peraga itu, apakah termasuk kompleks atau sederhana, bagaimana pada bantayan yang sudah saya tampilkan. Jadi kategori alat peraga atau alat pelajaran itu untuk diajukan angka kreditnya itu tergantung dari jumlah atau bisa juga tergantung dari durasi waktu. Seperti kalau alat pelajaran, jadi di buku 4 yang edisi 2016 itu tidak dibedakan antara alat peraga atau alat pelajaran. Bapak Ibu, kalau jenis alat peraga atau alat pelajarannya itu berupa gambar atau poster, maka kalau Bapak Ibu ajukan 4 buah itu termasuk kompleks, kalau 2 buah sederhana. Alat permainan pendidikan kalau 4 set itu kompleks, kalau 2 set sederhana. Angka kreditnya kalau kompleks 2, kalau sederhana 1. Berupa model benda, model barang, model alatnya, itu kalau 4 set itu kompleks, kalau 2 set sederhana. Alat bantu pelajaran, kalau 4 set itu kompleks, 2 set itu sederhana. Benda potongan, kalau benda potongan itu kalau 2 buah itu kompleks, kalau 1 buah itu sederhana. Sedangkan kalau video atau animasi pembelajaran, video pembelajaran atau animasi pembelajaran, itu kalau minimal 30 menit atau lebih, itu termasuk kompleks, angka kreditnya 2. Kalau 15 menit, minimal 15 menit itu termasuk sederhana, angka kreditnya 1. Nah, dengan ini maka saya jawab, atau kesimpulan jawaban untuk nomor 3, bahwa alat pelajaran atau alat peraga itu apakah 4 atau 2 set itu dibuat kapan? Nah, itu dibuat ketika Bapak Ibu itu menyertakan sebagai bukti fisik untuk pengajuan angka kredit atau pengajuan dupak. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan dupak itu apakah dibuat sudah 1 tahun atau 2 tahun itu atau 1 bulan itu tidak jadi masalah. Nah, ketika Bapak Ibu ajukan jumlahnya 4 set, maka dia termasuk kompleks, angka kreditnya 2. Nah, kalau buah yang 4 buah. Tapi kalau Bapak Ibu ngajukan hanya 2 set atau 3 set, itu maka termasuk sederhana dengan angka kredit 1. Nah, kalau Bapak Ibu ngajukan cuma 1 set atau 1 buah, sedangkan itu termasuk nomor 1 sampai 5, 1 sampai 4 ya. Kalau nomor 5 itu tidak apa-apa 1 buah itu sudah dinilai, tapi kalau nomor 1 sampai 4 itu kalau hanya 1 buah atau 1 set, maka tidak dinilai angka kreditnya. Jelas Bapak Ibu ya. Sedangkan jawaban nomor 4 tentang video animasi atau video pembelajaran, nah itu boleh Bapak Ibu pilih. Kalau Bapak Ibu dibuat per bagian, 1 bagian 15 menit, maka dia termasuk kategori sederhana. Jadi kalau dibuat bagian 1 15 menit, bagian 2 15 menit, 1 15 menit, 1 15 menit, ya 30 menit nilainya. 2 sederhana ya 1 2. Nah, kalau langsung 30 menit atau lebih, itu masuk kompleks dengan angka kredit langsung 2. Nah, mudah-mudahan jelas. Jadi pertanyaan nomor 3 dan 4 sudah saya jawab. Nah, jadi sekali lagi, dibuat kapan? Ketika Bapak Ibu ngajukan angka kredit. Apakah 4 set? Kalau 4 set, minimal 4 set itu berarti masuk kompleks. Kalau minimal 2 set sampai 3, itu berarti nilai angka kreditnya 1. Apakah itu dibuat Bapak Ibu setengah tahun atau 2 bulan, ya pokoknya ketika Bapak Ibu ngajukan angka kredit itu ya 1 tahun ngajukan
4 berarti nilai angka kreditnya 2. Nah, tuh. Demikian pula video animasi atau video pembelajaran. Kalau Bapak Ibu buat pertama 15 menit berarti angka kreditnya 1. 15 menit lagi angka kreditnya 1. Kalau langsung 30 menit minimal angka kreditnya langsung 2 karena termasuk kompleks. Mudah-mudahan ini jelas. Kemudian nomor 5. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pembuatan laporan apabila medianya berupa video animasi atau video pembelajaran lainnya. Maka langsung saya jawab, pembuatan laporannya ya harus mengikuti format dan ketentuan yang terdapat di buku 4. Terutama buku 4 edisi terakhir yaitu tahun 2019. Kecuali kalau nanti sudah direvisi lagi ya ikuti yang terbaru. Nah, seperti apa? Bagaimana yang sudah saya sampaikan? Ya, ini formatnya. Baik laporan alat peraga maupun pelajaran itu sama. Yaitu ada halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau foto, ada tujuan, ada manfaat. Bagian awal. Kemudian di bagian isinya ada rancangan atau desain alat peraga. Kemudian dilengkapi dengan gambar rancangan atau diagram alir, serta daftar dan foto alat dan bahan yang digunakan. Kemudian ada prosedur pembuatan alat peraga. Bagaimana prosedurnya atau langkah-langkahnya dilengkapi dengan foto pembuatan. Jadi ketika dibuat satu, misalnya kertas dipotong-potong, berarti gambar satu atau foto pertama nanti ada foto kertas yang dipotong-potong. Jangan sampai antara langkah dengan fotonya tidak nyambung, jaka sembung juga tidak benar. Nah, kemudian ada penggunaan alat bagaimana di kelas atau di sekolah, dilengkapi dengan foto ketika alat itu digunakan. Dan juga ada dampak peningkatan terhadap kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kalau memungkinkan dibandingkan antara sebelum dan sesudah, silakan bandingkan. Kalau tidak memungkinkan, hasil belajar sebelum dan sesudah, ya tidak perlu dibandingkan. Gimana membandingkan? Nah, bisa Bapak Ibu lihat apa, sesuaikan dengan KKM-nya, berapa yang tuntas. Kalau sudah memenuhi kriteria KKM klasikal, ya berarti dia sudah efektif. Begitu saja. Nah, kemudian jangan lupa agar dilengkapi dengan surat pernyataan kepala sekolah atau madrasah yang menyatakan bahwa alat peraga atau alat pelajaran tersebut digunakan di sekolah atau di madrasah. Itu Bapak Ibu. Jadi apapun alat peraga, alat pelajaran yang Bapak Ibu buat, ya harus disertakan ini laporan pembuatannya. Yang kemarin pada saat webinar sudah saya sertakan draftnya. Mudah-mudahan bisa mempermudah Bapak Ibu dalam membuat atau menyusun atau menulis laporan pembuatan alat peraga atau alat pelajaran. Nah, mungkin yang timbul pertanyaan itu di sini, gimana kalau tadi video animasi, video pembelajaran, apakah perlu disertakan? Nah, ini prosedur pembuatannya yang harus dilengkapi dengan foto atau alat dan bahan yang digunakan dilengkapi dengan foto, penggunaan alat atau dilengkapi dengan foto, dan dampak peningkatan proses dan hasil belajar tetap perlu dibuat? Maka saya jawab tetap perlu dibuat. Kenapa? Karena di samping harus menyesuaikan dengan format dan ketentuan di buku 4, juga membuat video animasi atau membuat video pembelajaran atau membuat video lainnya, itu semua ketentuan ini bisa dibuat. Contohnya, prosedurnya kan juga ada prosedurnya. Misalnya membuat animasi tentang cara kerja
katrol misalnya, yang mata pelajaran IPA. Nah, itu kan Bapak Ibu juga ada alat dan bahannya. Alatnya apa ya? Aplikasi apa yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kemudian kalau aplikasi itu bagaimana apa-apa bisa difoto. Foto kan tidak harus difoto, bisa Bapak Ibu screenshot dari laptop atau dari komputer, kemudian cantumkan di situ. Jadi tidak harus difoto, screenshot gambar juga boleh. Kemudian juga apa ada langkah-langkah, tentu ada, membuat video animasi tentu ada langkah-langkahnya. Kalau Bapak Ibu membuat beneran tentu bisa menuliskan langkahnya itu bagaimana. Kemudian apa bisa difoto ketika itu digunakan, kenapa tidak? Ketika Bapak Ibu tampilkan itu difoto atau di screenshot. Juga ketika siswa sedang belajar menggunakan itu bisa di screenshot. Tuh jelas Bapak Ibu ya, baik itu pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka maupun saat pembelajaran online bisa. Kalau pembelajaran online mungkin tidak difoto tapi di screenshot. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan saya terhadap pertanyaan nomor 5 ini tentang bagaimana pembuatan laporan apabila medianya berupa video animasi atau video pembelajaran lainnya, maka tetap baik itu berupa video animasi atau video pembelajaran lainnya, maka tetap harus dibuat laporan pembuatan alat peraga atau pelajaran, atau kalau itu digunakan untuk praktek ya praktek ya, tapi kalau video kan tidak mungkin untuk praktikum ya. Media atau alat pelajaran atau media pembelajaran atau alat peraga, maka tetap harus dibuat laporannya sesuai atau mengikuti dengan format yang ada dan ketentuan yang ada pada buku 4. Tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian jawaban saya atas 5 pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut ini sudah dikumpulkan oleh Pak Ludi Bambang Sasongko. Ini pertanyaannya. Insya Allah ini nanti maaf ya. Jadi saya tunjukkan pertanyaan yang sudah dicatat oleh Pak Ludi. Ini pertanyaan yang dicatat oleh Pak Ludi. Ini ada beberapa pertanyaan, bisa Bapak Ibu lihat. Mungkin nanti masih ada pertanyaan apa, ada yang belum tercatat. Mungkin nanti bisa dicatat berikutnya. Nih, nah, insya Allah nanti semua pertanyaan ini akan saya jawab. Tapi untuk saat ini, nah nih, bahan ajar yang sudah saya buat, silakan bisa Bapak Ibu baca di situ apa yang saya tampilkan tadi, saya screenshot dari sini. Nih, pengertian media dan alat, fungsi media alat, Bapak Ibu bisa baca dari situ. Kemudian yang berikutnya tadi saya ambil screenshot dari sini. Nah, di sini. Ini di halaman berapa ini? Silakan Bapak Ibu lihat. Nah, ini di halaman 6 dan 7. Tadi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bagi yang bertanya menjadi lebih jelas, lebih komplit jawaban saya, dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang tidak bertanya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.